Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh ta'ala majduhu wa 'azuma sya'nuhu khalaqa khalqa li hikmah wa ta'a 'alaiha ilmah wa basata lahu min faidil minnah ma jarrat bihi fi akdarihil kismah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi ka'in, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahman ya rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi israrihi fi darain radhiyallahu ankum. A'dzarus salati arba'atun an-naumu wan nisyanu wal jam'u wal ikrahu. Wa ma'na a'dzaris salati ay annahu la ya'thamu man akhara salata an waqtiha bi ayyi uzrin min hadhihi al-a'dzar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Kita sampai ke pembahasan uzur-uzur salat. Uzur-uzur salat ada 4. Yang pertama tidur, yang kedua anisyan, lupa, yang ketiga menjamak solat, yang keempat al-ikrah, dipaksa meninggalkan solat. Nah, makna uzur di sini bukan meninggalkan solat, tapi melaksanakannya di luar waktunya. Di sini definisinya yaitu sesungguhnya orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya, namun dia tidak berdosa karena uzur. Ya, ada uzur-uzur yang menghalangi dia sholat pada waktunya, sehingga dinyatakan dia tidak berdosa sekalipun sholatnya itu sudah keluar dari waktu, tapi qadhonya wajib. Jadi bukan uzur ada libur sholat, Kak. Sholat itu mulai dari masa taklif sampai meninggal dunia, gak ada libur. Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyebutkan dengan kata senantiasa. Ya, di surat Al-Ma'arij misalnya Allah ta'ala berfirman alladzina hum ala salatihim daimun. Ya, mereka salatnya daimun. Apa makna daimun? Terus menerus, tidak ada terputus. Mau sehat, mau sakit, mau safar, tempat mukim, tidak ada alasan meninggalkan salat. Daimun. Di ayat yang lain, di surat Al-An'am misalnya,
Allah Ta'ala berfirman, wahum ya ala solatihim yuhafizun. Mereka atas solat mereka yuhafizun, senantiasa mereka jaga. Selalu menggunakan fi'il mudhari istimrari. Kalau solat senantiasa, gak ada libur. Sampai sakit sekalipun kewajiban solatnya tidak gugur. Sekalipun sakitnya parah, kecuali akalnya sudah hilang. Ya, akalnya hilang, mungkin koma, ya itu gugur. Apalagi komanya lama, gak perlu dikodok. Kalau dia komanya sampai 1 tahun, gak dikodok. Kewajiban itu ada selama akal masih ada. Seluruh tubuh lumpuh, akal masih aktif, tetap dihitung wajib dia. Dia sholat dengan isyarat. Di ayat yang lain, di surat Al-Mu'minun, ya, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, bentuk jamak sholatnya. Mereka itu orang beriman, senantiasa mereka menjaga sholat. Jadi setiap kali ada penyebutan sholat di dalam Al-Quran, Allah selalu menyebut dengan bentuk senantiasa. Artinya gak ada libur, istimrori. Di ayat yang lain, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Bentuk perintah, jagalah sholat-sholat tersebut dan sholat pertengahan ini. Nah, orang-orang yang menjaga sholat itu kalau dia lakukan dengan benar, dengan baik, sholat itu jadi hiburan, bukan jadi beban. Ada beberapa aulia yang sampai ke magom itu. Saya teringat salah satu ulama besar di Syam, ya, bernama Syekh Abdul Aziz Uyun As-Sudi. Beliau ini ahli qiraah, ya, menguasai qiraah asyar, qiraah asyrah, qiraah sab'ah, mufassir, ahli tafsir Al-Quran, ya, al-faqih, ahli fiqih, al-muhaddith, ahli hadith, al-lugawi, ahli bahasa Arab, Syekhul Qurra, dijuluki sebagai guru besar para ahli qiraah di zamannya. Beliau hidup tidak jauh dengan masa kita. Itu setiap sholat bahagia. Jadi kalau sholat subuh, selesai sholat subuh, itu beliau bahagia ingin menanti sholat zuhur. Jadi melakukan sholat zuhur, ketika selesai sholat zuhur punya rasa bahagia, aduh sebentar lagi mau asar. Begitu 5 waktunya. Ya, jadi dia merasakan bahagia. Bagaimana tidak bahagia? Mereka memahami bahwa ketika sholat seorang hamba sedang berjumpa dengan penciptanya. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah juga senang berjumpa dengannya. Itu yang dipahami. Jadi bahagia, ya, bahagia karena berjumpa dengan Allah. Yang kedua, Allah sudah mudahkan dia punya keinginan sholat. Itu semua kan dari Allah. Makanya taufik, Imam Ghazali mengatakan kudrah ta'ah. Arti taufik itu adalah kemampuan yang Allah berikan untuk taat. Seseorang ketika mampu untuk taat, apalagi mudah dia lakukan, maka hakikatnya Allah telah memberikan taufik kepadanya. Jadi dia bahagia. Dia bahagia, senang. Bahkan disebutkan dalam manaqib beliau, beliau itu setiap kali dekat waktu sholat, kadang-kadang senyum bahagia. Tanya kenapa? Kok senyum? Semua masalah duniawi hilang. Itu belum tiba waktu azan tuh, sudah dekat-dekat waktu sholat. Dia katakan, saya bahagia karena sebentar saya mau berjumpa dengan kekasih Allah Ta'ala. Saya mau absen. Itu yang dilakukan.
Sampai-sampai tahajud dari muda sampai meninggal gak ditinggal. Fis safar wal hadar, fis sehat wal marad. Dalam keadaan safar maupun di tempat tinggal, bahkan dalam keadaan sehat maupun sakit, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Dari muda sampai menjelang, bahkan sampai wafat, wafatnya di sholat tahajud. Luar biasa. Ya, saya teringat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Abu Dawud, ya, yang lahir 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Di dalam sunannya, Nabi pernah mengatakan kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal, aqimis shalah, arihna biha. Wahai Bilal, kumandangkanlah azan untuk sholat, karena kami ingin istirahat di dalam sholat. Jadi Rasul mengatakan sholat itu waktu refreshing, waktu istirahat. Nah, jika seorang sudah sampai ke level itu, Masya Allah, kenikmatan lainnya itu tidak ada. Tidak ada kenikmatan yang luar biasa yang Allah letakkan di bumi ini, terkecuali itu Allah letakkan di dalam sholat. Itu yang Nabi katakan, wa ju'ilat qurratu aini fi sholah. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah. Nabi katakan, dijadikan kesejukan hati, kebahagiaan itu di dalam sholat, kata Nabi Muhammad SAW. Tahu kenikmatannya kalau sudah sampai ke level itu? Kenikmatannya itu seperti Nabi pertama kali berjumpa dengan Allah. Dan Nabi nikmati itu perjumpaan dengan Allah. Ya. Ketika kenikmatan berjumpa dengan Allah waktu Mi'rajnya Nabi, Nabi mengatakan, ya Rabb, tolong kenikmatan ini kau jadikan juga untuk umatku. Kenikmatan perjumpaan ini. Maka Allah Ta'ala nyatakan, saya akan jadikan kenikmatan ini di dalam sholat. Tentu orang-orang yang tadi sudah mencapai tahapan merasakan kebahagiaan, kesenangan, khusyuk di dalam sholat tersebut. Nah, itu perlu latihan. Ini luar biasa nih Syekh Abdul Aziz Uyun As-Sudi. Beliau lakukan bukan 1 tahun 2 tahun, sejak dari usia anak-anak. Hafal Al-Quran, hafal hadis. Tapi tengah malamnya tahajud dari beliau mulai balik sampai meninggal dunia. Tahu meninggal dunia itu tahun 1979 Masehi di Hamas. Posisi sujud, sholat tahajud. Ya, jam 4 pagi, qoblal fajr. Itu pun lagi sakit. Beliau lagi sakit, dipaksa untuk bangun sholat tahajud. Waktu beliau wudu, kemudian beliau sholat, pas di sujud meninggal dunia. Lah, orang yang meninggal seperti ini dalam isyarat Al-Quran, dalam posisi sholat tahajud, dia dapat maqaman mahmudah, satu pangkat yang terpuji di sisi Allah. Wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam bangunlah kalian untuk mengambil keuntungan. Mudah-mudahan kalau di sisi manusia ya bisa jadi terjadi, bisa tidak. Tapi kalau di Allah litahqiq, pasti terjadi. Dia akan mendapatkan apa? Maqam yang terpuji. Kalau meraih maqam yang terpuji, caranya itu di tengah malam. Ada yang lewat sholat. Dalam kitab Tajul A'ras dikatakan, la tuqat al-wilayah illa fi jawfil lail. Tidaklah seseorang diangkat menjadi kekasih Allah, melainkan dilantiknya itu di tengah malam. Tidak harus sholat tahajud. Ada ulama lain punya amalan, dia keliling ngasih sedekah tengah malam. Oh, ini lebih dahsyat lagi. Siapa tuh? Misalnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf. Di Jeddah keliling nyari janda fakir miskin. Ya, kalau dapat uang 1 miliar, malam itu habis dibagikan.
Ada yang lewat sholat. Dalam riwayat misalnya Imam Ahmad bin Hanbal, ya, diceritakan Imam Syafi'i bertamu ke rumahnya. Imam Ahmad tengah malam sibuk sholat. Tapi Imam Syafi'i tidur, tidak sholat tahajud. Akan tetapi apa yang dilakukan? Beliau sedang merenungkan dan sedang memikirkan pembahasan ilmu, yang dimana keluarlah beliau dari tidurnya itu 40 hukum agama. Jadi beliau amalnya tengah malam apa? Belajar, mengkaji, kemudian mengeluarkan istinbat hukum. Itu juga amalan tengah malam. Jadi amalan tengah malam banyak. Ada sholat tahajud, silakan. Yang penting dalam amal yang baik. Ada yang belajar, ada yang tahajud, ada yang bantu orang, ya, amalan-amalan baik. Jadi sujud meninggal tuh Syekh Abdul Aziz, sholat tahajud. Alladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama walladzina yaquluna rabbana isrif anna adzaba jahannama inna adzabaha kana gharama. Allah sifati orang-orang soleh dalam Al-Quran, yaitu tengah malam sujud dan berdiri di hadapan Allah, sholat, begadang. Yabituna. Kalau dunia medis tidurnya harus banyak, ya, dunia medis. Dalam dunia spiritual banyak aulia tidurnya sedikit. Kalau terbiasa bisa 3 jam satu hari tidur, 4 jam bisa. Kalau jadi kebiasaan, dan itu punya kenikmatan yang luar biasa. Saya bingung dulu membaca manaqib Robiah al-Adawiyah, wanita salihah wa sufiyah kabirah. Itu kalau waktu malam berlalu sedih, tiba waktu pagi itu sedih, waktu malam bahagia. Ternyata apa yang dilakukan? Oh, waktu malam sunyi sepi, waktu berduaan dengan Allah Ta'ala dalam munajatnya, dalam sholatnya, dalam sujudnya, dalam zikirnya. Nah, bagi mereka rasakan manzak araf, yang rasa dia tahu, yang belum rasa belum pernah tahu. Makanya waktu malam berlalu mereka sedih, waktu pagi itu sedih karena sudah ada kesibukan dengan keluarga, kesibukan dengan sahabat-sahabat, dengan kerabat. Tapi waktu malam sunyi, disitulah waktunya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang membuat mereka bahagia ketika waktu malam hari. Alladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama wa yaquluna, alladzina yaquluna, di waktu malam mereka selalu berdoa. Apa doa mereka orang-orang solihin? Rabbana isrif anna adzab jahannama inna adzabaha kana gharama. Mereka doa minta dijauhkan dari azab api neraka. Coba antum bayangkan, ini kan ceritanya ahli tahajud. Ini ceritanya orang soleh, doanya minta pelindungan neraka jahanam. Karena orang-orang soleh punya rasa takut kepada Allah yang lebih daripada orang lain. Nah, orang yang lalai merasa aman, oh saya ini akan masuk surga. Tapi kalau orang solehin kebalikan, merasa banyak kekurangan, sehingga setiap saat ada perbaikan, peningkatan amal. Makanya doanya di situ selalu yang sifatnya takut. Ya Allah, kami takut azab jahanam. Tolong jauhkan kami daripada azab jahannam. Itu. Kalau ibadah mereka kaum arifin itu sulit digambarkan, sehingga ulama-ulama membuat syair. Mereka mengatakan wafatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraka dzikra tulal umri wal kutuba baka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khaufi malikihi yasta'dzibu ta'aba. Mereka adalah orang-orang terbaik yang dimana banyak telah meninggal dunia. Seumur hidup mereka tidak pernah berpisah dengan Al-Quran, dengan kitab-kitab, dengan zikir. Tiba waktu malam mereka menangis di tengah malam, dan diri mereka berada di atas sajadah sedang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa takut kepada Allah menghilangkan rasa lelah mereka di dalam beribadah kepadanya. Imam Haddad mengatakan fahumul qaumul ladzina hudu wa bifadlillahi qad sa'idu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al Qur'an fi Qur'ani. Mereka adalah kaum yang Allah telah berikan petunjuk,
dan mereka bahagia dengan karunia Allah. Tujuan mereka hanya Allah, tidak yang lain. Dan mereka hidup selalu beriringan dengan Al-Quran. Itu kaum solihin disifati seperti itu. Makanya Imam Malik pernah ditanya, Imam Daril Hijrah ya, yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, ditanya, guru kamu itu kesibukannya apa saja? Yang dimaksud di sini Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bakir, ya, karena Imam Malik berguru kepada Imam Ja'far. Imam Ja'far, sebagian ulama mengatakan lahir tahun 80 Hijriah, sebagian mengatakan 83 Hijriah, wafat tahun 148 Hijriah. Kata beliau apa? Kana la yakhlu min ihda thalathi khisal. Guru saya Imam Ja'far Shadiq itu tidak pernah kosong dari 3 hal. Imma sha'iman, wa imma qa'iman, wa imma dzakira. Kalau beliau kita ketemu pasti lagi dalam keadaan puasa. Kalau tidak dalam keadaan puasa, pasti dalam keadaan sholat. Kalau tidak dalam keadaan sholat, pasti dalam keadaan sedang zikir. 3 itu yang selalu kami dapati guru kami. Gak pernah kosong dari waktu yang lain. Tidak terisi dengan waktu yang lain. Itu Imam Ja'far As-Shadiq. Bahkan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih di Malang, Imamul Habar, itu diceritakan dalam manaqib beliau. Ya, saking mendarah daging itu kesibukan dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ada tamu datang atau keluarga datang yang diobrolkan perkara duniawi, beliau ngantuk, tertidur. Tidur secara otomatis. Tapi ketika diceritakan perkara akhirat, bangun, mata terbuka. Cerita duniawi, tidur lagi. Kalau kita kan kebalik kan, cerita fulus, wih, mata terbuka. Ya, tapi cerita-cerita amalan ibadah begini mengantuk. Ya. Ya memang syaitan yang goda. Kadang orang susah tidur, tapi ketika datang sholat Jumat di masjid, dengar khotib khutbah, tertidur. Padahal imson apa penyakit itu susah tidur. Itu dia. Dia menyaksikan hal-hal yang mubah atau hal-hal yang makruh. Nonton sepak bola, nonton apalah segala macam. Tidak ngantuk. Dengar ceramah, dengar khotib khutbah, dia ngantuk. Baca Al-Quran, ngantuk. Ada apa ini? Syaitan. Kalau memang dari tubuh kita, pasti dua-duanya sama. Tapi dalam kebaikan mengantuk, dalam perkara yang sia-sia tidak mengantuk. Itu. Nah, para aulia Al-Habib Abdul Qadir kebalikan. Kalau dengar itu bicara duniawi, tertidur beliau. Sama halnya dengan Nabi Muhammad SAW. Di dalam As-Sirah Nabawiyah diceritakan Nabi masih anak-anak, itu gak pernah tuh. Kalau diadakan pesta atau apa, anak-anak masih anak-anak, fir riwayah diajak, sampai sana tertidur. Jadi tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat perkara-perkara yang tidak baik. Itu Allah jaga Nabi sejak usia anak-anak. Nah, kalau Nabi terlalu tinggi, yang ini seorang soleh, seorang wali min auliyaillah, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Itu dalam manaqibnya, cerita duniawi tertidur, cerita akhirat mata terbuka lagi, semangat. Masya Allah. Ya. Nah, kenapa mereka bisa sampai ke level itu? Ya Allah sudah isi di dalam tubuh mereka iman, ilmu, hikmah, wa hukmah. Ada riwayat dari Imam At-Tabrani yang lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Itu diriwayatkan wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu ala ra'si Abdullah ibn Abbas. Nabi meletakkan tangannya di atas kepala Ibn Abbas. Faqal, kemudian Nabi berdoa, Allahumma a'tihu
Al-hikmah wa 'allimhu at-ta'wilah. Ya Allah, berikanlah kepadanya hikmah dan ajarkanlah kepadanya ta'wil Al-Quran. Taruh di kepala tangan. Setelah itu kata Ibn Abbas dan yang meriwayatkan riwayat ini, wa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu ala sadrihi fawajada Abdullah ibnu Abbasin bardaha fi zahrihi thumma qala Allahumma hshu jaufahu hukma wa ilma. Dikatakan Nabi meletakkan tangannya di dada. Antum bisa bayangkan tangan Rasul diletakkan di dadanya Ibnu Abbas, di dada. Kata Ibnu Abbas, ketika Nabi meletakkan tangannya di dadaku, saya merasakan di punggungku rasa sejuk dan dingin. Jadi tangan Nabi itu berasa sejuk, beliau pegang di dadanya Ibnu Abbas sampai terasa di punggungnya, kata Ibnu Abbas. Tangan model apa ini? Ya, bisa seperti itu. Al-yadu asy-syarifah. Dalam kitab Musalsal, hadis Musalsal, karya Dr. Said Muhammad bin Alwi al-Maliki, Nabi mengatakan tangan saya pernah memegang kemah-kemah yang ada di arsy-Nya Allah. Kata Nabi, saya sudah sentuh tuh kemah-kemah yang ada di arsy. Nah, Nabi menyentuh di dadanya Ibnu Abbas, beliau mengatakan saya merasakan dingin di punggung saya. Kemudian Nabi berdoa, thumma qal. Menggunakan kata thumma berarti tangannya itu diletakkan agak lama. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma hshu jaufahu hukma wa ilma. Ya Allah, penuhilah rongga-rongga tubuhnya dengan ilmu, hikmah dan tafaqquh. Kata hukmah di sini seperti ayat dalam Al-Quran Nabi Yahya, ya Yahya khuzil kitaba biquwwah wa atainahu hukma sabiyah. Kami berikan kepadamu al-hukmah di waktu anak-anak sabiyah. Fairuz Abadi dalam Al-Qamus Al-Muhit mengatakan makna al-hukmah ilmu, tafaqquh wa hikmah. Artinya hukmah itu ilmu, pemahaman dan juga kebijaksanaan. Itu Rasul doakan kepada Ibnu Abbas. Ini ijazah doanya kiai ke murid. Sama. Kalau cara mendoakan kepada murid-murid, pegang kepala dulu. Baca doa tadi misalnya. Allahumma a'tihi al-hikmata wa 'allimhu at-ta'wila. Kemudian sesaat di kepala, di bagian dada agak lama karena menggunakan kata summa. Kemudian diletakkan di dada, baca doa itu. Allahumma hshu jaufahu hukma wa ilma. Ini semuanya simulasi murid dengan guru. Cara guru mendoakan murid seperti itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sudah seperti itulah mereka para aulia, para solihin. Mereka diberikan taufik wa hidayah, juga diri mereka dipenuhi dengan ilmu, iman. Nah, semua mereka raih dengan mujahadah, tidak instan. Kebanyakan diraih dengan mujahadah. Man lam yastahid fil bidayah lam yasil ila nihayah. Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan orang yang tidak bersungguh-sungguh di fase awal tidak mungkin dia mencapai bagian akhirnya. Itu kesungguhan yang mereka lakukan, tidak santai-santai ya. Kalau perkara dunia saja dengan susah payah orang, bagaimana dengan perkara akhirat yang harganya jauh lebih mahal? Tentu didapat juga dengan mujahadah. Ya, tapi dunia yang dikejar finishnya adalah kematian. Tapi kalau akhirat yang dikejar finishnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diajarkan demikian. Ya, fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Hal itulah yang kalian berlomba-lomba. Itu yang Allah perintahkan, berlomba-lomba perkara-perkara kebahagiaan yang abadi di akhirat. Nah, kemudian di sini uzur salat yang pertama an-naum, tidur ya. Nah, tidur ini Ibn Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, dalam kitab Fathul Bari mengatakan tidur itu artinya
inqita' ta'alluq ar-ruhi bil badan zahira. Terputusnya ikatan ruh dengan badan. Itu namanya tidur. Jadi seseorang ketika tidur itu ruh sedang lepas dari jasad. Ya. Tapi bedanya di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan yang belum ajal ruh itu Allah kembalikan. Maka doa bangun tidur kan doa itu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya. Itu kan ya Allah segala puji artinya ya bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah Kau wafatkan kami. Ya karena ruhnya sedang dikuasai oleh Allah yang lagi tidur. Makanya sebelum tidur diajarkan adab-adab. Ada wudu di situ yang Nabi ajarkan. Kemudian ada doa di situ. Ya karena keadaan kita lagi mati waktu itu. Cuma bedanya belum wafat, belum ajal, Allah kembalikan ruh kita ke jasad. Dalam surat Az-Zumar itu Allah Ta'ala berfirman, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Ayat ini menerangkan bahwa sesungguhnya Allah menahan ruh kalian. Ketika kalian tidur Allah tahan. Yatawaffa al-anfusa hina mautiha. Nah kalau yang mati gak dikembalikan. Tapi yang tidur wallati lam tamut fi manamiha fayursil ya fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta. Yang dicatat ajal dia meninggal, ruhnya itu Allah tidak kembalikan. Akhirnya meninggal. Wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Adapun yang tidak dicatat wafat pada waktu itu Allah kembalikan ruhnya ketika dia tidur ke waktu yang ditentukan ajalnya nanti. Sesungguhnya hal tersebut ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mereka bertafakur, berfikir. Jadi jelas seorang tidur itu sebenarnya tiap hari kita sudah mati sebenarnya. Dalam bahasa, makna bahasa kita sudah meninggal dunia. Makanya orang yang tertidur dalam hukum agama kita wudunya batal kalau punya wudu. Jadi kita wudu yang sunnah sebelum tidur bukan wudu untuk sholat, tapi wudu untuk tidur. Imam Ghazali mengatakan ruhnya yang sholat nanti, bukan jasad yang sholat. Kalau tidurnya dalam keadaan wudu. Nah orang yang tidur, Nabi katakan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad di dalam Musnad itu wikahusah al-ainan. Kendalinya dubur adalah dua mata. Faman nam falyatawadda. Siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Kenapa tidur membatalkan wudu? Karena ruh itu sudah gak ada di jasad. Kita wudu itu kan ada ruh dan jasad. Tapi ketika ruh sudah terpisah, ya, di saat tidur para sufi mengatakan yang tersisa wudunya waktu itu hanya ada di ruh. Jasadnya batal karena sudah terpisah dengan ruh. Tapi kalau dia masih tetap dalam tubuh, tidak batal wudu. Itu makna hakikat daripada tidur membatalkan wudu. Nah sehingga di dalam riwayat Imam Ali bin Abi Thalib ada 3 golongan yang tidak dicatat melakukan dosa. Rufi al-qalam an thalathah. Ada 3 golongan diangkat pena, artinya tidak dicatat amal perbuatannya. Yang pertama adalah an-naim hatta yastayqidha. Orang yang tidur itu tidak dicatat dia melakukan dosa, sekalipun itu misalnya tidur dia mimpi caci maki, ya, kata-kata kotor, ya dia gak sadar, dia tidak sadar. Ruhnya itu kata Ibnu Hajar al-Asqalani tidak menetap di tubuhnya secara utuh, agak lepas. Inqita' ta'alluqir ruh bil badan. Ruhnya sedang terputus. Sehingga yang dia ucapkan itu walaupun terkoneksi dengan ruh, ya,
itu dia tidak menyadari, karena yang bicara itu bukan jasad, ruh. Orang yang hidup dengan hukum Islam itu harus dengan ruh dan jasad, makanya sebutnya hamba. Nah, peristiwa Isra kan Nabi disebut dengan apa? Hamba. Kalau hamba definisinya itu apa? Ada ruh dan jasad. Disitulah berlakunya hukum Islam. Tapi kalau ruhnya lepas, gak ada berlaku hukum Islam. Hukum Islam berlaku ketika ada ruh dan jasad. Maka di situ kita lihat bagaimana Sayyidina Ali meriwayatkan dari Nabi SAW, diangkat pena 3 golongan, yaitu tidak dicatat berbuat kesalahan atau dosa orang yang tertidur hingga dia bangun. Nah, dia bangun baru hukum itu ada. Wa anis sobi, gak iklan terpapa, intermezzo. Yang kedua, anis sobi hatta yablug, anak kecil hingga balik. Anak kecil ya tidak kena beban hukum. Dan yang ketiga, anil majnun hatta ya'kil, fi riwayah yufiq, orang gila, majnun, atau orang yang kurang akalnya itu tidak dicatat sebagai orang yang mukallaf, yang kena beban hukum, sehingga diampuni mereka, rufi al-qalam, hingga sadar, hingga dia sadar atau sembuh dari gilanya. Nah itu karena posisi apa? Tidur. Para nabi kalau kita pakai konsep ini tidak berlaku. Kenapa? Karena para anbiya itu tidak boleh unconnect, terputus koneksi dengan Allah setiap saat. Kenapa? Karena nanti ada wahyu yang kau turunkan, itu gak boleh dia terputus. Zunun al-Misri mengatakan taubatul awam minadz-dzunub wa taubatul khawas minal ghaflah. Taubatnya orang awam dari dosa, tapi taubatnya para anbiya, para rasul, wah, hasya wa kalla, mereka punya dosa, tapi level mereka lupa sesaat kepada Allah itu dosa. Nah berarti kalau tidur kan hilang kontak, unconnect. Ini gak boleh. Para nabi itu hakikatnya tidak tidur. Buktinya ada satu hadis. Hadis ini riwayatnya banyak, tapi kalau kita merujuk kepada riwayat Ibnu Daqiq Al-Id, di situ Nabi pakai kalimat penegasan. Dalam ilmu kalam namanya isbat. Penegasan untuk menguatkan bahwa Nabi tidak tidur. Apa kata Nabi? Inna ainai tanamani wala yanamu qalbi. Sesungguhnya kedua mata saya tertidur, akan tetapi hati saya tidak pernah tidur. Sekarang ada gak orang tidur tapi sadar? Hati tidak pernah tidur kan sadar, yaqzah. Sehingga para nabi tidak perlu wudu kembali ketika tidur, karena tidur mereka tidak membatalkan wudu. Karena hakikatnya mereka tidak tidur, tidak boleh terputus dengan Allah Ta'ala koneksinya, selalu in connect dengan Allah Ta'ala. Itu kata Syekh Yusuf Al-Lahji, para anbiya itu 24 jam setiap saat sampai meninggal dunia tidak pernah lalai kepada Allah, hatta sedetik. Kata siapa? Syekh Yusuf Al-Lahji dalam kitab Muntahasul, ya. Beliau mensyarahi kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul. Nah di sini dikatakan tidur yakunu udhra, ya. Shahibul Zubat mengatakan la udhra fi takhiriha illa lisah au naumin au li jam'i au lil ikrah, ya. Tidak ada uzur salat ketika menunda-nunda salat keluar waktu kecuali orang yang lupa atau tidur atau menjama atau dipaksa. Ini ada penjelasannya nih, ada rinciannya. Yang pertama, tidur yakunu udhra idza nama qabla dukhulil waqti. Tidur yang diuzur, yang disebut uzur, apabila dia tidur sebelum waktu sholat. Misalnya zuhur jam 11 dia tidur, tahu-tahu bangun asar, uzur dia, gak sengaja.
Ya. Dengan catatan tidak menjadi kebiasaan. Tapi kalau dia sudah tiba waktu sholat zuhur, sudah azan, kemudian dia tidur, belum sholat dia tidur, tahu-tahu bangun asar, tidak uzur dia, dosa. Dia berdosa. Maka di sini dikatakan, wa amma idza nama ba'da dukhulil waqti fala yu'tabar udhra. Kalau dia tidur setelah masuknya waktu sholat, maka tidak dinyatakan uzur. Illa idza kana min adatihi al-qiyam minan naumi qabla khurujil waqt. Kecuali sudah kebiasaan. Maksudnya begini, dia kerja mungkin ya, capek, sudah tiba azan zuhur, dia punya kebiasaan habis zuhur dia tidur. Tapi bangunnya tidak pernah waktu asar, jam 3, sehingga dia bisa melakukan sholat. Mungkin satu kali waktu kecapean sekali, tahu-tahu dia bangun sudah asar. Nah ini uzur, karena sudah ada adat kebiasaan. Dan ini juga salah satu guru kami mengkias juga dengan apa? Handphone pakai alarm. Ini kan kebiasaan. Buat jam 4 bangun sholat malam atau jam 3. Tahu-tahu kecapean, alarm sudah bunyi. Bangun. Ini karena sudah terlalu lama kan mati biasa alarm. Bangunnya sudah jam 7. La haula wala quwwata. Tapi dia sudah berusaha mengingatkan dirinya dengan adanya jam. Itu jadi kebiasaan setiap hari pakai alarm, tapi waktu itu kecapean. Sehingga alarm pun tidak bisa membangunkannya. Uzur itu. Uzur. Dengan catatan memang masih dalam keadaan tidur. Ada kan bangun kesematian, sedikit lagi baru. Nah, ini karena uzur. Ini namanya apa? Teledor. Sengaja. Bangun, aksi sedikit lagi. Antum tahu kata sedikit lagi itu dari setan. Malam masih panjang, sedikit lagi. Itu sedikit itu dia main sampai jam 7. Dia main jam 8. Dalam hadis Nabi katakan itu adalah bisikan syaitan. Maka ketika bangun sudah. Jangan tidur lagi. Kalau tidur selesai, tidur lagi. Tidak disebut uzur dan juga sudah terjebak dalam bisikannya syaitan. Itu. Justru malam masih panjang lebih bagus. Kalau tambah sholat di situ, tambah zikir. Nah, syaitan tidak lepas tangan, dia masih goda di situ. Karena terlalu malam bangunnya jam 3, mau tunggu subuh lama. Sholat sampai jam 4 kecapean. Mulai dia bilang zikir. Nah, baring sedikit. Nah, baring di atas sejadah. Bangun juga lewat juga. Ada dipermainkan lewat sholat sunnah tapi meninggalkan kewajiban. Kata Ibnu Zawzi al-Baghdadi, itu juga adalah jebakannya syaitan. Dia kasih sibuk dengan yang sunnah, ya, baca wirid jam 2 malam, ya, sampai baca Al-Quran jam 2 malam, jam 3 malam, sampai kecapean setengah 4 tidur sedikit, bangunnya jam 7. Begitu terus. Berarti apa? Terjebak dalam jebakan. Dia mengerjakan sesuatu yang sunnah, namun dia sudah meninggalkan sesuatu yang wajib. Dr. Said Ramdan Al-Buti itu waktu nyantren, teman-teman mutola'ah itu tengah malam. Beliau tidurnya petang karena takut sholat tahajud kelewatan, sholat subuh kelewatan. Dia belajar sekedarnya. Nah, saya mau tidur, teman-teman kita mutola'ah nih. Ya, masalahnya kalian kalau mutola'ah tengah malam, tahu-tahu subuh, sebelum subuh ketiduran, lewat subuh terus. Ini saya rasa bukan dapat pahala, dapat dosa. Belajar memang baik, belajar agama, tapi akhirnya apa? Yang wajib ditinggal. Saya tidak. Saya jaga yang wajib. Mendingan saya belajar sedikit, tapi kewajiban saya tetap jaga. Sholat subuh tidak keluar waktu. Dapat juga sholat tahajud. Subhanallah, istiqomah seperti itu. Dr. Said Ramdan Al-Buti. Akhirnya apa yang terjadi? Teman-temannya yang habis belajar tapi sering meninggalkan yang wajib itu, kalah ilmu, kalah barokah, kalah segala-galanya dengan Dr. Said Ramdan Al-Buti. Dikasih ilmu laduni, belajar tapi dikasih tambahan ilmu. Beliau dapat gelar doktor dan ulama besar di Syam. Teman-temannya yang belajar menghabiskan waktu tapi meninggalkan kewajiban itu berada di bawahnya, bahkan menjadi murid-muridnya. Tadi kenapa? Karena beliau cerdas. Beliau menjaga yang wajib diutamakan dulu.
Yang sunnah ini beliau buat siasat sehingga bisa dapat dua-dua. Jangan sampai yang sunnah dikerjakan kemudian yang wajib ditinggalkan. Nah, itu yang dilakukan. Ada amalan tuh, dari guru-guru kami, kalau kita bilang bangun subuh pakai alarm, gue diem, gue kuno itu, masih pakai alarm kuno. Ada ijazah dikasih, baca la ilaha illallah 7 kali, kemudian yang ke-8 Muhammad Rasulullah. Setelah itu niat mau bangun jam berapa? Niat mau bangun jam 3 malam. Tidur. Baca doa-doa tadi, adabnya wudu, dalam keadaan wudu dan membaca doa sebelum tidur. Itu akan bangun jam itu. Ada salah satu guru kami mengatakan dia sudah amalkan selama 40 tahun. Dan guru ini sudah usia lanjut. Dan itu tanpa alarm. Tapi tadi penyakitnya ada satu, pantangannya. Ketika sudah terbangun, jangan bilang, tunggu sedikit lagi. Kalau begitu gagal juga. Bangun langsung diri. Jangan, bangunin sedikit lagi. Itu amalkan 7 kali, 8 kalinya Muhammad Rasulullah. Kemudian niat, saya mau bangun jam berapa nih? Jam 4, niat jam 4. Baca doa tidur. Begitu. Itu amalan yang diajarkan oleh para ulama. Nah, al-qiyam minan naum qabla al-khurujil waqt aw awsa thiqah yuqidhuhu qabla khurujil waqt. Kemudian di sini dikatakan al-qiyam minan naum qabla khurujil waqt aw awsa thiqah. Nah, dia bisa tidur, dia berikan wasiat, berikan pesan kepada orang yang dia percaya, nanti kamu kasih bangun ya, saya mau tidur, saya bangun ya. Itu. Ini juga sama tadi saya bilang, kias ke jam, ke alarm. Sudah kasih wasiat, ternyata yang suruh jaga untuk kasih bangun tidur juga tertidur. Maka ini uzur, karena dia sudah berikan pesan kepada orang itu membangunkan, tapi orang itu juga ternyata tidak bisa membangunkan. Ini kiasnya sama juga kepada alarm. Dengan catatan tadi, dia sudah bangun langsung bangun, jangan tidur lagi. Kalau dia tidur lagi, tidak uzur. Ada yang saking capek, alarm juga hatta 10 biji lagi. Iya. Di samping telinganya dia sudah dengar. Ada yang itu. Dan juga ada yang penyakit. Ini fatwa jadi polemik ya. Fatwa dari Syekh Ali Jum'ah. Beliau Masya Allah di Mesir, orang alim kabir. Beliau bilang di dunia medis ada satu penyakit, kalau tidur itu betul-betul hilang keadaannya dan bangunnya sulit. Ini jadi polemik ya di antara ulama yang ada di Mesir. Nah, orang yang semacam ini uzur selama-lamanya kalau penyakit, tapi dibantah oleh ulama lain. Dia bilang, oh ini fatwa ini kalau diambil bahaya, karena bisa teledor di dalam apa? Menjaga waktu sholat, terutama subuh. Tapi Syekh Ali juga mengatakan ada penyakit bagaimana? Penyakit ini secara medis mengatakan dia kalau tidur hilang total. Hatta alarm, hatta ada yang bangunkan, kadang-kadang itu butuh waktu yang cukup lama untuk dia bangun. Maka ini di luar kemampuannya, maka dimaafkan. Tapi kewajiban sholat tetap berlaku. Dia mengqadha sholat. Nah, sebagian ulama masih menolak pendapat tersebut. Nah, wa yusannu iqadhu man nama qabla dukhulil waqt. Disunnahkan membangunkan orang yang tidur sebelum masuk waktu. Jadi sunnah subuh sudah jam 5 ya sekarang misalnya. Sudah dekat-dekat subuh itu sunnah kita bisa bangun keluarga, istri, anak yang sudah wajib sholat, sunnah. Tapi kalau sudah masuk waktu, membangunkan wajib. Kalau kita tidak bangunkan dan mereka akhirnya keluar dari waktu sholat, kena dosa. Kita kena dosa. Misalnya istri kita, ya kan, tiba waktu subuh, ya kita sendiri yang bangun sholat. Gak boleh pakai rumusan, kasihan dia lala jaga anak.
Nggak bisa. Kewajiban kita wajib membangunkan. Bangun waktu subuh. Tapi kalau kita biarkan setiap masuk waktu kita tidak bangunkan, dan akhirnya ini istri bangunnya jam 7, jam 8, jam 7, jam 8, selama 2 tahun, 3 tahun, begitu kita lakukan, kita kena dosa. Karena kita tidak membangunkan, kita tidak al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Apalagi suami. Ya. Ada satu tarbiyah, memang tarbiyah ini ekstrim, tapi hasilnya dahsyat. Tarbiyah para aulia, para solihin. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sakaf itu pernah dinyatakan oleh murid-muridnya seumur hidup dari bayi sampai meninggal dunia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu dalam keadaan berjamaah. Dari bayi. Maksudnya bagaimana dari bayi? Abahnya beliau, ulama, orang soleh, ketika ingin sholat tahajud, jangankan subuh, tahajud. Ini Al-Habib Abdul Qadir masih bayi, baru lahir, diangkat. Sholat sunnah di rumah, tahajud, itu dibangunkan tuh bayi. Bayi itu sudah menangis, bangun, baru ayahnya sholat sama-sama dengan bayi. Begitu setiap hari. Kalau mau sholat subuh, di mereka punya musola, dibawa itu bayi, taruh di sebelah. Kalau bayinya tidur, dibangunkan, sholat. Dan itu dilakukan setiap kali abahnya sholat berjamaah, begitu. Kalau sudah mungkin lihat sudah kasihan ini bayi, gak dibangunkan. Tapi yang subuh itu wajib dibangunkan. Kenapa? Beliau mentarbiyah, membiasakan. Akhirnya Habib Abdul Qadir sampai hari tua begitu. Terakhir kan sakit di atas kasur, gak bisa gerak, lumpuh. Itu sholat murid dari imam. Beliau tetap biisyarah, ikut. Ya, itu tarbiyahnya mereka begitu. Ya. Kalau kita kasihannya, aduh kasihan nih, bayi, ya, gak dibangunkan ya, karena mereka takut nanti jadi kebiasaan, sudah tumbuh dewasa jadi orang yang mudah meninggalkan sholat, lalai dalam masalah menjaga sholat. Padahal itu perkara yang sangat besar. Itu tarbiyahnya mereka untuk mendidik anak-anak mereka. Yang kedua, an-nisyan, lupa. Yakunu udhran idza kana sababuhu amran mubaha wa amma idza kana makruha au harama fala yu'dzar. Lupa ini juga masuk uzur. Lupa. Dengan catatan dia lupa dalam masalah-masalah yang mubah. Perkara-perkara yang mubah. Misalnya mungkin lagi kerja. Iya kan? Tahu-tahu lupa. Ya Allah, sudah lewat waktu. Atau mungkin perkara sunnah, lagi belajar, lagi baca kitab, baca Al-Quran, kelupaan, keluar waktu, itu uzur. Tapi catatannya adalah lupa dalam masalah yang mubah atau masalah yang sunnah. Tapi kalau lupa dalam perkara yang makruh, apalagi yang haram, hukumnya dosa, tidak uzur. Misalnya ada lupa main domino, ini makruh. Lupa main game, nonton televisi, lupanya ini keluar waktu dosa, karena dia lupa dalam perkara yang makruh, bahkan bisa sampai perkara yang haram. Tapi kalau lupanya lagi baca Al-Quran, lupanya mungkin lagi cari nafkah, kerja, atau lagi menjamu tamu, ngobrol, kadang-kadang lupa, tamu dari jauh, kita sunnah untuk melayaninya tamu tersebut, tahu-tahu lupa ya, itu disebut uzur, tidak dinyatakan dosa. Wa amma idza kana makruha aw harama fala yu'dzar. Kalau perkara itu makruh atau haram tidak ada uzur. Lupanya itu berdosa. Yang ketiga, al-jam'u baina sholatain. Au ay taqdimu shalah an waqtiha au takhiruha anhu. Nah, yang uzur juga menjama salat. Menjama. Ada jama takdim, ada jama takhir. Kalau jama takdim, ya, waktu
asar digabungkan ke duhur. Takhir waktu duhur ditunda sampai masuk ke waktu asar. Itu kan sebenarnya keluar waktu, duhur ditunda ke asar. Harusnya sholat duhur di waktu duhur. Atau juga asar dimajukan, harusnya sholat asar di waktu asar. Nah, tapi dalam perkara ini uzur karena menjamak sholat, jadi dimaafkan, tidak berdosa. Nah, sebab-sebab menjamak sholat itu ada 5 keadaan. Yang pertama, safar. Lagi safar 90 km atau keluar dari kotanya sekaligus dengan jamak qashar. Al-marad, sakit parah. Sakit parah bisa jamak sholat. Sakit yang memberatkan dia untuk wudu, sangat menyulitkan dia untuk sholat secara sempurna, dia menjamak, tapi memang nggak bisa diqashar, tetap jamak. Yang ketiga, al-matar, hujan deras. Nah, hujan deras ini ada syarat. Dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji karya Dr. Mustafa Al-Khin dan juga Dr. Mustafa Bugo, itu mengatakan syaratnya ada 2. Yang pertama, hujannya itu tempatnya itu masjidnya jauh dari tempat tinggal. Masjidnya jauh dari tempat tinggal, dan juga sholat yang dilakukan secara berjamaah. Ketika hujan ya, ada yang mengkiaskan salju juga sama. Musim salju justru asyad, lebih berat daripada hujan. Jadi dia punya syarat, mereka jamak, kita di masjid Al-Amin, tiba-tiba hujan deras. Mau pulang basah, mau pulang ada becek, kotor pakaian. Maka rumah juga jauh, misalnya jauh, kita jamak bisa. Jamak tapi takdim, dohor dengan asar, maghrib dengan isya. Dia tidak bisa takhir, dia harus jamak takdim. Syarat pertama, harus sholatnya berjamaah, bukan sendiri, dan harus di masjid yang jauh dari rumahnya. Syarat kedua, bisa menjamak ketika dalam keadaan hujan deras. Takbir pertama di sholat zuhur dia dapatkan masih dalam keadaan hujan, sampai di sholat kedua, takbir pertamanya sholat kedua, berarti asar ya, dia dapat masih dalam keadaan hujan. Tahu-tahu dia takbir kedua, sudah baca Fatihah, hujan berhenti, masih bisa jamak. Tapi ketika baru takbir pertama sholat zuhur, pas belum salam atau sesudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hujan berhenti, maka sholat asar gak boleh dijamak. Jadi dia punya hujan derasnya itu berlangsung, dia harus dalam keadaan ketika takbir pertama di sholat pertama dan mendapatkan takbir kedua di sholat kedua. Nah, di saat itulah diboleh jamak dengan tadi syarat-syarat tadi, masjidnya jauh, dalam keadaan berjamaah. Nah, tapi di sini di zaman kita sudah tidak relevan. Hukum ini sudah tidak relevan. Kenapa? Abu Bakar Syato, Syekh Abu Bakar Syato dalam kitab I'anatut Talibin menjelaskan, kalau rumahnya dekat dengan masjid, maka hukum ini gak berlaku. Nah, kita rumahnya dekat semua. Ini konteksnya di zaman mereka itu jauh, itu masjid jauh sekali. Tapi di zaman sekarang, masjid lebih banyak dari jumlah manusia, kira-kira begitu. Banyak sekali ini. Satu kampung ada berapa masjid, maka gak berlaku hukum menjamak. Kemudian tidak boleh dilakukan selain di masjid. Jadi di rumah misalnya, atau di majlis taklim, hujan deras kita jamak gak boleh. Dia khusus untuk di masjid. Nah, jadi zaman sekarang ini jamak ketika hujan tidak relevan lagi, ya, tidak relevan. Ada satu ibarat yang kadang-kadang disalahpahami di dalam kitab fikih ya. Ada istilah musola, ada istilah masjid. Nah, musola yang ada di kitab-kitab ulama, di kitab fikih, jangan dimaknai musola yang kita pahami di tempat kita.
Musola yang dimaksud di dalam kitab fikih itu lapangan yang luas, bukan musola yang kita pahami di negeri kita. Akhirnya beberapa kejadian salah paham. Itu dibilang baca kitab gak pakai guru. Sekalipun bisa baca kitab, gak ada guru yang menjelaskan, oh yusan atau tusan sholatul aidain fi musola. Oh disunnahkan sholat 2 hari raya di musola. Manusia yang datang ribuan di Jakarta, musola hanya ukuran berapa? 10 kali 10 kali, kecil. Tidak muat. Nah ternyata yang dimaksud musola itu lapangan. Karena di zaman Rasul ada riwayat mengatakan Nabi sholat hari raya di lapangan. Makanya terjadi khilaf mana lebih afdal, sholat hari raya di masjid atau di lapangan. Karena ada riwayat Nabi sholat di musola. Musola artinya lah lapangan. Begitu juga masalah mensolatkan jenazah disebut di musola. Itu bukan musola yang kita pahami, tapi maksudnya di tanah lapang. Di zaman itu biasanya dekat kuburan ada tempat lapang, tanah lapang itu digunakan untuk menyolatkan jenazah. Kemudian setelah itu dikuburkan. Di Hadramaut dibuat masjid Jabanah atau musola Jabanah. Ya, untuk keluar dari khilaf, karena ada 2 pendapat mengatakan bahwa menyolatkan jenazah itu harus di musola. Ada yang mengatakan boleh di masjid, ada yang mengatakan tidak boleh di masjid. Udah, daripada terjadi khilaf, dibuatlah satu tempat dekat kuburan. Tempat itu dinamakan musola Jabanah, yang dimana jenazah datang sholat di situ. Habis sholat dikuburkan. Nah itu istilah musola di dalam kitab-kitab fikih, maknanya adalah tanah lapang yang digunakan untuk sholat hari raya dan sholat jenazah. Nah, jadi lupa ini. Nah manusia disebut lupa. Innamal insanu, innama sumyal insan minan nisyan, dinamakan manusia itu dengan sebutan lupa tadi. Jama tadi sampai jama ya. Kemudian jama yang berikut yang dibolehkan untuk jama darurah. Ada beberapa keadaan boleh menjama seperti sholat pengantin tuh. Perempuan pengantin dirias setahun sekali. Imam Nawawi, Muhammad bin Sirin mendukung pendapat ini. Karena kejadian ini hanya terjadi sesekali. Nah dia perempuan berdandan ketika harus sholat pada waktunya akan wudu rusak lagi, ulang lagi. Sedangkan dandan kadang-kadang dari subuh. Maka agama ini membolehkan hal itu. Ada riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan, Imam Baihaqi mengeluarkan, sholat Rasulullah sholat az-zuhru wal asra jami'ah, gabung dohor dan asar, wal maghriba wal isya'a jami'ah, Nabi gabung maghrib dan isya, fi ghairi khaufin wala safarin, dalam keadaan tidak takut, bukan dalam keadaan peperangan, wala safarin, bukan dalam keadaan safar, wala maradin, bukan juga dalam keadaan sakit. Ada sekali Nabi sholat di tempat mukim, bukan peperangan, bukan dalam keadaan safar, dan bukan juga dalam keadaan sakit. Bil Madinah, di kota Madinah. Sekali. Ternyata ini yang menjadi hukum bahwa dalam keadaan darurat boleh dipakai sekali jamak, walaupun bukan safar, bukan sakit, dan hujannya. Kalau Imam Malik mengatakan qala uradzalika kana fi matar. Imam Malik mengatakan hadis ini berbicara lagi hujan menurut pendapat Imam Malik. Tapi ulama-ulama lain mengatakan tidak. Ini Nabi sengaja lakukan sekali jamak tanpa ada sebab-sebab jamak untuk keluar satu bentuk rukhsah bagi umat dalam kondisi sangat darurat bisa menjamak sholat. Dengan catatan jangan jadikan kebiasaan. Itu sudah tidak ada pilihan. Dokter operasinya dari jam 12 atau dari jam 1 habis sampai maghrib. Operasinya gak boleh. Kalau dia tinggal bahaya ini pasien. Dia jamak boleh. Pengantin tadi jamak. Dan ini didukung oleh pendapat ulama Imam Nawawi, kemudian juga Muhammad bin Sirin dan ulama-ulama lainnya. Bahkan disebutkan ada sholat sunnah. Sholat sunnah ini sudah jarang dilakukan. Namanya sholat al-arus, sholat sunnah pengantin.
Jadi habis menikah, malam pertama itu sholat dulu. Oh, sudah lupa semua ini. Iya, lupa. Ada ayat turun, satu ayat. Ayat itu di surat As-Sajdah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka berdoa. Ini ternyata salah satu riwayat menyebutkan sebab turunnya ayat ini adalah di saat malam pengantinnya Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah. Mereka habis nikah, itu Sayyidah Fatimah malu tidak pernah melihat Imam Ali. Imam Ali juga setelah masa baliknya Sayyidah Fatimah itu tidak pernah melihat. Malu dan segan karena ini mirip sekali dengan Rasul Muhammad SAW. Akhirnya dipadamkan lampu. Sayyidina Ali izin masuk kamar. Izin masuk. Ini padahal istri. Saya izin masuk bisa? Bisa. Sayyidah Fatimah padamkan itu. Jadi gelap. Masuk. Kata Sayyidina Ali, saya mau izin sholat dulu. Sholat sunnah pengantin 2 rakaat. Ya, dia Syekh Nawawi bilang rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ada yang mengatakan beliau baca juga dengan ayat-ayat yang panjang-panjang waktu itu. Hanya Sayyidah Fatimah mengatakan baik saya ikut boleh jadi makmum. Dua-dua sholat pengantin. Selama 40 hari. 40 hari. Ayat turun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan mengharap rahmat dan keadaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lihat 40. Ini kita gagal semua kalau ini nih 40 hari apalagi. Nah, Allah. Nah itu contoh bagaimana mereka kaum solihin. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah, amalan mereka luar biasa, jauh ya dengan kita. Ma bainas sama wal ard, bahkan tahtal ard, ya, di antara langit dan bumi. Terakhir saya sampaikan tadi sholat jamaah yang sebab jamaah itu safar, sakit, ya, kemudian apa tadi, hujan, darurat tadi. Nah, yang kelima itu waktu orang haji di Arafah atau Musdalifah. Itu mereka jamaah, ya. Ini 5 sebab boleh menjamaah sholat. Dan menjamaah sholat di mazhab yang lain Hanafi itu tidak ada, hanya haji saja Arafah sama Musdalifah. Mereka bahkan ada yang mengatakan mereka mengharamkan menjamaah. Kalau qasar azimah harus azimah mazhab Hanafi. Kenapa demikian? Karena yang pertama penjelasan terkait menjamaah sholat di dalam Al-Quran tidak ada, tapi yang ada itu qasar. Makanya qasar itu kesepakatan, ya, dalam ayat surat An-Nisa ayat 101 itu, wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas sholah. Kalau kalian melakukan perjalanan tidak mengapa kalian meringkas sholat. Jadi qasar itu ada dalam Al-Quran dalilnya, tapi kalau jamaah adanya di hadis, ya. Imam Abu Hanifah tidak dapat riwayat Ibnu Abbas tadi yang menjamaah sholat, kecuali hanya riwayat ibadah melaksanakan ibadah haji di Arafah sama di Musdalifah. Dalam hadis Abu Daud juga disebut Innallaha azza wa jalla wada'a 'anil musafir syatra as-shalah. Allah Ta'ala meletakkan kepada musafir itu ringkasan dari separuh sholat. Di sholat yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Nah ini hal-hal yang disebut sebagai uzur sholat. Insyaallah kita akan lanjutkan membahas tentang uzur sholat al-ikrah, ya, yaitu dipaksa untuk meninggalkan sholat atau keluar dari waktu sholat. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna bari tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah
Allahu Akbar, Allahu Akbar.